Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana semua kata yang sudah Anda siapkan tiba-tiba hilang begitu saja? Seperti yang sering kita pikirkan, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terasa akrab, seperti pernah merasa sulit mengungkapkan isi hati ke orang tua, takut dihakimin saat ingin jujur pada teman, atau bingung menyusun kata-kata saat percakapan yang penting? Jika Anda pernah merasakannya, Anda tidak sendirian. Faktanya, data dari UNICEF dan Survei Kesehatan Mental Nasional Indonesia menunjukkan gambaran yang nyata. 1 dari 3 remaja di Indonesia, atau setara dengan 15,5 juta orang, memiliki masalah kesehatan mental. Dan dari data tersebut, salah satu akar yang paling dalam adalah kesulitan berkomunikasi. Masalah ini besar, namun solusinya seringkali sulit dijangkau. Data menunjukkan hanya 2,6% dari mereka yang benar-benar mencari bantuan profesional. Mengapa? Karena ada 2 penghalang utama. Yang pertama, ada stigma sosial, rasa takut dihakimi atau dicap lemah. Dan yang kedua, yakni keterbatasan akses terhadap pelayanan yang mahal atau tidak ramah remaja. Jadi, mengapa berbicara itu sulit? Jawabannya, yakni komunikasi bukanlah bakat, melainkan keterampilan yang harus dilatih. Tanpa latihan, kita terjebak dalam siklus yang bisa kita lihat pada diagram yang ditunjukkan dengan anak panah ini. Mulai dari kita merasa cemas, lalu kita menghindar dari percakapan, akibatnya kita menjadi tidak terlatih, yang pada akhirnya membuat kita semakin cemas. Siklus ini harus kita putus sekarang juga. Selamat pagi, siang, sore, malam, semuanya dimanapun kita berada. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Salkan Nawawi. Berangkat dari masalah ini, saya ingin memperkenalkan sebuah konsep solusi, sebuah tempat aman untuk melatih keterampilan yang paling fundamental dalam hidup kita. Selamat datang di Gym Komunikasi Anda, sebuah aplikasi simulasi yang didukung AI untuk melatih percakapan sulit secara aman dan privat. Inilah ide utama dari Ruang Rasa, sebuah aplikasi yang fokus pada latihan, bukan sekedar teori. Tujuannya ada 3. Pertama, untuk melatih percakapan krusial seperti negosiasi atau meminta izin. Kedua, untuk mendapatkan umpan balik instan demi perbaikan. Dan yang ketiga, yang terpenting, untuk membangun memori otot komunikasi yang efektif. Jadi, bagaimana cara gym ini bekerja? Konsep dan alur penggunaannya sangat sederhana, terbagi dalam 4 langkah utama yang akan kita lihat satu persatu. Langkah pertama, pilih skenario. Seperti yang bisa Anda lihat di mockup ini, pengguna disambut dengan berbagai pilihan situasi, lengkap dengan icon yang jelas. Mereka bisa memilih dari daftar seperti berbicara dengan ayah tentang nilai yang turun, atau hingga menegosiasikan penawaran pekerjaan. Langkah kedua yakni mulai simulasi. Setelah memilih skenario, pengguna masuk ke ruang obrolan. Di layar ini, kita bisa melihat simulasi dengan ayah dimulai. Sebuah aktor AI akan berperan sebagai lawan bicara dan memulai percakapan yang terasa nyata, seperti pesan, "Malam-malam begini mau kemana lagi, Bud? Kerjakan saja PR-mu." Langkah ketiga, dan ini adalah inti dari inovasi kami, dapatkan bimbingan. Perhatikan mockup ini. Saat pengguna mengetik balasan yang emosional seperti, "Ayah selalu saja tidak pernah kasih izin." Sebelum menekan kirim, pelatih AI akan mencoba menganalisisnya. Sebuah notifikasi halus muncul di bawah dengan saran, "Coba gunakan aku statement untuk menjelaskan perasaanmu." Ini adalah intervensi real time,
Lalu langkah yang keempat, yakni analisis hasil. Setelah sesi latihan selesai, pengguna akan mendapatkan laporan seperti yang terlihat di sini. Ada skor empati 7/10, skor asertivitas 8/10, dan key takeaway yang memberi semangat. Kerja bagus, kamu berhasil mengumpulkan 3 kalimat konflik menjadi kalimat positif. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada 2 otak cerdas di balik ruang rasa. AI pertama adalah Generative AI, yang tugasnya menjadi aktor virtual yang dinamis dan realistis. AI kedua adalah NLP atau On-Device AI, yang menjadi pelatih pribadi Anda. Ia menganalisis kalimat yang secara real-time langsung dari perangkat Anda, sehingga prosesnya cepat dan 100% menjaga privasi. Untuk memperjelas posisi kami, mari kita bandingkan ruang rasa dengan chatbot umum seperti ChatGPT. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada tabel berikut, dari segi tujuan, ChatGPT hanya memberi informasi, sedangkan ruang rasa melatih keterampilan. Dari segi fokus, ChatGPT hanya merespon apa yang Anda sudah kirim, sementara ruang rasa menganalisis apa yang akan Anda kirim. Untuk peran AI, ChatGPT adalah sebuah ensiklopedia, sedangkan ruang rasa adalah pelatih pribadi dan lawan tanding. Dan yang terpenting, pada hasilnya, dengan ChatGPT, Anda akan tahu caranya. Sedangkan dengan ruang rasa, Anda bisa melakukannya. Pada akhirnya, seperti yang ditekankan pada slide ini, ruang rasa dirancang untuk menjembatani jurang antara tahu apa yang harus dikatakan dan berani untuk mengatakannya. Ruang rasa mengubah kecemasan menjadi kepercayaan diri dengan menyediakan arena latihan yang aman dan efektif. Karena tagline kami adalah temukan suaramu dengan percaya diri. Karena suara Anda berharga dan dunia perlu mendengarnya. Terima kasih. Sekian adalah ide solusi dari kami. Saya Muhammad Solhanawi. Jika Anda punya ide, pertanyaan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana kita mewujudkan konsep ini, jangan ragu untuk terhubung melalui kontak yang tertera di layar. Bisa melalui LinkedIn kami, email kami, atau bisa secara offline menemui kami pada alamat yang tercantum. Mari kita ciptakan ruang di mana setiap orang bisa menemukan suaranya dengan percaya diri.